Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita kali ini mulai memasuki ayat yang ke-255 dari Quran Surat Al-Baqarah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum yang maha hidup dan terus menerus mengurusi makhluknya. Dia Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hadapan makhluknya dan apa yang ada di belakang mereka. Dan tidak ada yang dapat mengetahui sesuatu pun dari ilmunya kecuali dengan apa yang dikehendaki olehnya. Kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merasa berat dalam menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi lagi maha agung. Ini ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah, ayat kursi. Tafsiran dari ayat ini, qala Allahu alladzi la yastahiqqu al-uluhiyyah wal-'ubudiyyah illa huwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak ada yang berhak menyandang sifat uluhiyah dan ubudiyah kecuali Dia Allah.
Al-hayyu alladzi lahu jami'u ma'anil hayati al-kamilati kama yaliqu bijalalihi. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa Allah itu maha hidup. Alladzi lahu jami'u ma'anil hayat, yang seluruh makna kehidupan yang sempurna itu hanya miliknya. Kama yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari namanya adalah Al-Hayy, mengandung sifat Al-Hayat, hidup. Dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kehidupan makhluk-makhluknya. Karena hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Adapun kehidupan makhluk diawali dengan ketidakadaan dan diakhiri dengan kematian atau kebinasaan. Oleh karena itu, hayatullah, sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang sempurna. Seluruh makna hayat terkandung dalam hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Al-qaimu ala kulli syai'in, la ta'khuduhu sinatun ay nu'asun wala naum. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa dialah Allah al-qaimu ala kulli syai', yang mengurusi segala sesuatu. Dia Allah tidak ngantuk. Sinah artinya nu'as. Wala naum, tidak juga tidur. Karena ngantuk dan tidur adalah sesuatu yang bersifat kurang jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Beda dengan kita sebagai makhluk, ngantuk dan tidur adalah sebuah kesempurnaan. Nah, kullu ma fis samawati wa ma fil ardh mulkun lahu. Segala hal yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. La yatajasar ahadun an yashfa'a indahu illa biiznihi. Kemudian Allah juga menegaskan di ayat itu bahwa tidak ada seorang pun yang berani memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Dan tidak ada yang dapat melakukan hal itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak malaikat yang diutus, tidak pula nabi yang terdekat. Nabi tidak bisa memberikan syafaat, malaikat tidak bisa memberikan syafaat, siapapun tidak bisa memberikan syafaat kecuali jika ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, karena walillahi syafa'atu jami'an. Hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Muhitu ilmihi bi jami'il kainati madhiha wa hadiriha wa mustaqbaliha. Ilmunya meliputi segala sesuatu yang ada. Madhiha wa hadiriha, yang dulunya, yang sekarangnya, wa mustaqbaliha, maupun yang akan datangnya. Ya'lamu ma baina aidil khalaik minal umuril mustaqbalah. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan makhluk-makhluknya dari perkara-perkara yang muncul kemudian. Wa ma khalfahum minal umuril madhiyah, dan apa yang ada di belakang makhluk-makhluknya dari perkara-perkara yang telah lalu. Wala yattali'u ahadun minal khalqi ala syai'in min ilmihi illa bima a'lamahu Allah wa atla'ahu Allah alaihi. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa tidak ada satupun dari kalangan makhluknya yang bisa menelaah, melihat sesuatu pun dari ilmunya kecuali apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang ilmunya dan Allah tampakkan dari ilmunya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi.
Qala wal kursi, kemudian dikatakan di sini bahwa yang dimaksud dengan kursi huwa mawdi'u qadamai Rabb jalla jalaluh. Ada tempat kedua kakinya Allah jalla jalaluh. Wala yu'lamu kaifiyatuhu illallah subhanahu, dan tidak ada yang wala ya'lamu kaifiyatuhu illallah, enggak ada yang mengetahui bentuknya kecuali Allah azza wajalla. Ini adalah perkara yang mesti kita imani, tidak perlu kita pikirkan seperti apa. Ya. Qadamai Rabb, telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah juga tidak memberitahukan kepada kita bentuknya. Yang pasti, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dan dia maha melihat, maha mendengar, memiliki nama-nama, memiliki sifat. Qala wa la yathquluhu subhanahu hifdhuhuma. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan bahwa tidak memberatkannya untuk menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyu bidzatihi, dia Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dengan zatnya, wa sifatihi dan sifatnya, ala jami'i makhluqatihi, atas seluruh makhluknya. Al-jami'u li jami'i sifatil azamah wal kibriya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatukan seluruh sifat-sifat keagungan dan kebesaran. Wa huwal aliyyul azim. Qala wa hadhihi al-ayatu a'zamu ayatin fil Qur'an wa tusamma ayatul kursi. Kemudian di akhir tafsirannya disebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an, dan ayat ini disebut dengan ayat kursi. Nah, dari awal sampai akhir pada ayat kursi itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang namanya, kekuasaannya, ya, dan segala halnya yang terkait dengan zat dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Selanjutnya ayat yang ke-256, qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, dan sungguh telah jelas antara jalan yang lurus dari jalan yang menyimpang. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat dan tidak akan pernah lepas darinya. Wallahu sami'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Tafsirannya, qala li kamali hadad din wattidahi ayatihi la yuhtaju ilal ikrahi alaihi liman tuqbalu minhumul jizyah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, karena kesempurnaan agama ini dan kejelasan ayat-ayatnya, maka tidak dibutuhkan adanya paksaan untuk masuk Islam, untuk masuk agama ini bagi siapa yang diterima dari mereka upeti, yakni dari orang-orang kafir yang mereka mau hidup di negeri muslimin. Setelah dilakukan proses sebelumnya, ditawari masuk Islam, didakwahi, didekati, namun tetap enggan, maka kalau mereka masih tinggal di negara muslimin, ada kewajiban bagi mereka untuk membayar upeti. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fad-dalail bayyinatun yattadihu bihal haq minal batil. Maka dalil-dalil, petunjuk-petunjuk tentang kesempurnaan agama ini sudah sangat jelas, menjelaskan mana yang hak,
dan mana yang batil. Wal huda minadh dhalal, menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Oleh karena itu, famay yakfur bikulli ma ubida min dunillah wa yu'min billah faqad thabata wastaqama ala tariqatil muthla. Barang siapa yang kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah kokoh di atas agama ini dan istiqamah di atas jalan yang benar. Wastamsaka minad din, dan telah berpegang teguh dengan agama bi aqwas sababin, dengan sebab yang paling kuat, lang qita'a lahu, dan tidak akan terputus. Wallahu sami'un li aqwali ibadihi. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Maha mendengar ucapan-ucapan hambanya. Wallahu sami'un li aqwali ibadihi alimun biniyatihim wa af'alihim. Dan Allah juga Maha tahu niat-niat mereka serta perbuatan-perbuatan mereka. Wa sayujazihim ala dzalika, dan akan memberikan balasan atas semua itu. Nah, selanjutnya ayat yang ke-257. Qala Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah berfirman, Allah dialah wali orang-orang yang beriman. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-walinya adalah Tagut. Tagutlah yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka adalah para penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Tafsiran dari ayat ini, qala Allahu yatawalla al-mu'minin binasrihi wa taufiqihi wa hifdhihi. Allah menjelaskan bahwa Allah yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang beriman dalam hal memberikan pertolongan, memberikan taufik, dan memberikan penjagaan. Oleh karena itu Allah disebut wali bagi orang-orang yang beriman. Ya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilal kufri min dhulumatil kufri ila nuril iman. Allah yang mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Kekufuran disebut kegelapan karena kekufuran itu atau kufur itu arti secara bahasanya adalah menutupi, ya, sitru, syai', menutupi sesuatu. Kalau sesuatu itu sudah ditutupi, maka yang terjadi apa? Gelap. Adapun iman disebut cahaya karena memang iman mampu mempengaruhi segala sesuatu. Sesuatu yang disebut mampu mempengaruhi segala sesuatu diantaranya adalah cahaya. Ya. Oleh karena itu kekufuran disebut kegelapan, iman disebut cahaya. Allah yang mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Walladzina kafaru ansaruhum wa awliya'uhum al-andad wal authan alladzina ya'budunahum min dunillah. Kemudian Allah menjelaskan di ayat itu bahwa orang-orang kafir yang menjadi penolong-penolong mereka dan wali-wali mereka adalah al-andad, tandingan-tandingan yang mereka sembah di samping Allah, wal authan, dan berhala yang mereka sembah di samping Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijunahu minan nuril iman ila dhulumatil kufri. Berhala-berhala dan tandingan-tandingan yang sengaja dibuat di samping Allah kemudian disembah selain Allah, inilah yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman menuju kegelapan kekufuran. Ya. Ulaika ashabun nar. Maka merekalah, kata Allah Subhanahu wa taala, ashabun nar, penghuni neraka. Al-mulazimuna laha, yang menetap pada neraka. Hum fiha baqun, baqaan abadiyan, la yakhrujuna minha. Mereka di dalamnya abadi, selama-lamanya.
la yakhrujuna minha, tidak akan keluar darinya. Ini ancaman bagi orang-orang yang lebih cenderung memilih kekufuran daripada keimanan. Ini hasil akhir orang-orang yang lebih cenderung memilih kegelapan daripada cahaya. Nah. Lalu ayat yang ke-258. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah berfirman, alam tara, tidakkah engkau lihat wahai Muhammad? Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad orang yang menentang Ibrahim terkait dengan Rabbnya? Ketika Allah, Rabbnya Ibrahim telah memberikan kekuasaan kepada Ibrahim. Mereka datang kepada Ibrahim, kemudian bertanya, siapa sih Rabbmu itu? Idh qala Ibrahimu rabbilladzi yuhyi wa yumit. Dan ketika Ibrahim menjawab, Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Maka orang yang menentang itu menjawab, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib, sekarang datangkan olehmu matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka kebingunganlah orang yang menentang, yang telah kafir tadi. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Tafsirannya, qala hal ra'aita ayyuhar rasul a'jab min hali hadzal ladzi jadala Ibrahim alaihi salam fi tauhidillahi ta'ala wa rububiyatihi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khitabnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ra'aita ayyuhar rasul? Apakah engkau pernah melihat wahai Rasul orang yang paling mengherankan? Yaitu orang yang mendebat Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam hal tauhidullah dan rububiyahnya. Li'anna Allah a'tahul mulka. Sebabnya adalah karena Allah telah memberikan kepada Ibrahim kekuasaan. Fatajabbara, hingga akhirnya dia pun menyombongkan dirinya. Wasa'ala Ibrahim man rabbuka, lalu bertanya kepada Ibrahim, siapa sih Rabbmu? Faqala alaihi salam, maka Ibrahim menjawab, Rabbil ladzi yuhyil khalaik fatahya wa yaslubuhal hayat fatamut. Rabbku, kata Ibrahim, adalah yang menghidupkan seluruh makhluk sehingga hiduplah makhluk itu. Dan Rabbku adalah yang mencabut kehidupan seluruh makhluk hingga matilah makhluk itu. Fahuwal mutafarridu bil ihya wal imatati. Dia, Rabbku, adalah yang bersendirian dalam hal menghidupkan dan mematikan. Qala, kemudian yang mendebat Ibrahim itu berkata, ana uhyi wa umid. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ai aqtul man aradtu qatlahu, dalam artian aku bisa membunuh siapa yang aku mau bunuh. Wa astabqi man aradtu istibqa'ahu, dan aku pun bisa membiarkan hidup orang yang aku ingin biarkan dia hidup. Faqala lahu Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata lagi kepadanya, innallaha alladzi a'buduhu ya'ti bisyamsi minal masyriq fahal tastati'u taghyira hadhihi sunnatil ilahiyah bi an taj'alaha ta'ti minal maghrib. Sesungguhnya Allah yang aku ibadahi mendatangkan matahari dari arah timur. Apakah engkau mampu merubah ketetapan ilahiyah ini dengan engkau jadikan matahari datang dari arah
barat, fatahayyara hadzal kafir. Maka si kafir itu pun kebingungan. Ya. Kalau soal menghidupkan dan mematikan, tadi dia mampu menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hujjah kepadanya bahwa Allah, Rabb yang aku ibadahi, dapat mendatangkan matahari dari arah timur, sekarang mampukah engkau rubah kedatangan matahari ini menjadi dari arah barat? Maka dia pun kebingungan, wanqata'at hujjatuhu, dan hancurlah hujjahnya, terhentilah hujjahnya. Sya'nuhu sya'nudz zalimin. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keadaan orang itu sama persis dengan keadaan orang-orang yang zalim. Dalam artian la yahdihimullah ilal haqqi was shawab. Allah tidak memberikan hidayah kepadanya menuju kebenaran dan menuju al-haq. Siapapun yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Dan sebaliknya, siapapun yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan sesat dan tak ada seorang pun yang dapat memberinya hidayah. Nah, karena al-huda wad-dhalalah, hidayah, kesesatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'athahu. Qala kam labithta? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta 100 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahman. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Atau tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad tentang orang yang pernah lewat di sebuah perkampungan, wahiyya khawiyatun, di mana tembok-temboknya telah roboh, ala urushiha, menutupi kampung tersebut. Qala, kemudian ia bertanya-tanya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan penduduk kampung ini setelah mereka mati semuanya? Fa'amatahu Allahu 100 'amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Allah Subhanahu wa taala mematikannya 100 'amin, selama 100 tahun. Orang yang menyaksikan tadi dengan mengatakan, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan penduduk kampung yang sudah mati ini? Sebagai jawabannya, Allah mematikannya selama 100 tahun. Thumma ba'athahu, kemudian Allah bangkitkan kembali. Setelah ia bangkit, hidup kembali, qala kam labithta. Dia ditanya, berapa lama tadi kamu tinggal? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Dia menjawab, aku tinggal hanya 1 hari atau setengah hari. Qala bal labithta 100 'amin. Kemudian dikatakan kepadanya, justru engkau tinggal selama 100 tahun. Sebagai buktinya, fanzur ila ta'amika, lihatlah keadaan makananmu, wa syarabika, dan minumanmu, lam yatasannah, yang belum berubah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuasaannya. Ya, bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan siapapun yang sudah mati, bahkan yang hancur tubuhnya berkeping-keping, mampu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menyaksikan tadi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sehari 2 hari, tapi 100 tahun. Dalam sekejap dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika ditanya dia merasa mati sehari atau setengah hari. Padahal 100 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kekuasaannya. Lihatlah makananmu dan minumanmu yang belum berubah. Wangdur ila himarika. Dan coba lihat, perhatikan. Ila himarika, keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kemudian Allah kembalikan ke semula. Walinaj'alaka ayatan linnas. Ini akan kami jadikan, kata Allah, sebagai tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah kepada manusia. Wangdur ilal idham. Coba perhatikan tulang belulang itu. Kaifa nunshizuha. Bagaimana kami, kata Allah, menyusunnya kembali. Thumma naksuha lahman. Kemudian kami membalut daging. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu, ketika semua itu jelas baginya, maka dia pun mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, 100 tahun bukan waktu yang sebentar. Tetapi makanan dan minuman masih tetap utuh. Bahkan tulang belulang dari keledai itu juga mampu tersusun kembali. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dalam tafsirannya dikatakan, au hal ra'aita ayyuhar rasul mithla alladhi marra ala qaryatin qad tahaddamat duruha. Atau hal ra'aita ayyuhar rasul, tidakkah engkau perhatikan wahai Rasul sebuah contoh yang menggambarkan kekuasaan Allah, yaitu tatkala ada seseorang yang melewati sebuah kampung yang sudah hancur kondisinya. Wa khawwat ala urushiha. Benteng-bentengnya menutupi kampung tersebut. Faqala, kemudian dia bertanya-tanya, kaifa yuhyillahu hadhil qaryah ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan penduduk kampung ini setelah semuanya mati? Fa amatahu Allah mi'ata amin thumma radda ilaihi ruhahu. Allah pun kemudian mematikannya selama 100 tahun, kemudian Allah kembalikan kepadanya ruhnya. Wa qala lahu, kemudian Allah berfirman kepadanya, kam qadraz zaman alladzi labista mayyitan. Berapa waktu alladzi labista mayyitan yang telah engkau lalui selama engkau mati. Qala baqaitu yauman aw ba'da yaum. Dia menjawab, aku tinggal selama aku mati selama 1 hari atau sebagian hari. Fa akhbarahu bi annahu baqiya mi'ata amin mayyitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya ia tinggal menjadi mayit selama 100 tahun. Wa amarahu an yanzurahu ila ta'amihi wa syarabihi. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memperhatikan makanannya dan minumannya. Wa kaifa hafizahumallah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menjaga keduanya, menjaga minumannya dan makanannya, minat taghayyur hadhil muddah at-tawilah, dari perubahan yang memakan waktu yang sangat panjang. Ya. Makanan minuman itu nggak ada yang awet. Ya. Paling awet pun 3 hari, sepekan. Ya. Setelah itu basi. Ya. Tapi ini sampai 100 tahun makanan tersebut dalam keadaan utuh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha kuasa untuk melakukan hal tersebut. Maka ini harus menjadi perhatian, menjadi renungan kita bersama tentang betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menjaga makanan dan minuman tetap utuh padahal sudah melewati waktu 100 tahun. Qala wa amarahu an yanzura ila himarihi kaifa ahyahu Allah ba'da an kana idhaman mutafarriqatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyuruhnya untuk memperhatikan keledainya
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali setelah keledai itu menjadi tulang belulang. Keledai sudah hancur, tapi kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar hancur karena sudah melewati 100 tahun. Keledai tidak dikasih makan 3 hari, 2 hari pun mati. Ini sudah lewat 100 tahun. Ya. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lahu, kemudian Allah berfirman kepadanya, walinaj'alaka ayatan linnas. Kami akan jadikan peristiwa yang menimpamu ini ayatan linnas, sebagai bukti kekuasaan atau tanda-tanda dari kekuasaan Allah kepada manusia. Ay dilalatun zahiratun ala qudratillah alal ba'thi ba'dal maut. Yakni akan Allah jadikan sebagai bukti yang jelas akan kekuasaan Allah dalam hal membangkitkan orang-orang yang mati. Ya. Artinya ini juga menjadi dalil, menjadi bukti bahwa hari kebangkitan itu adalah sesuatu yang benar adanya. Ya. Tidak perlu disangsikan. Oleh karena itu keimanan terhadap hari kebangkitan adalah bagian dari keimanan terhadap hari akhir. Karena keimanan terhadap hari akhir itu meliputi keimanan terhadap hal-hal yang bakal terjadi nanti. Salah satunya adalah kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian. Wa amarahu an yanzura ila al-'idham kaifa yarfa'ullah ba'daha 'ala ba'dhin. Allah Subhanahu wa taala juga menyuruhnya untuk memperhatikan tulang belulang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yarfa'ullah ba'daha 'ala ba'dhin, menempatkannya kembali, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Dirangkai sedemikian rupa. Wa yasilu ba'daha bi ba'dhin, dan Allah menyambung sebagiannya dengan sebagian yang lain. Tsumma yaksuha ba'dal ilti'am lahman. Kemudian dibalut setelah sempurna tulang belulang tersebut dengan apa? Daging, hingga hiduplah kembali. Tsumma yu'idu fiha al-hayatu, lalu Allah mengulang kembali kehidupannya. Falamma attadhaha lahu dzalika 'iyanan, ketika sudah benar-benar jelas nyata baginya hal itu, i'tarafa bi'azamatillah. Ia pun mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa sara ayatan linnas, dan ini menjadi bukti dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, selanjutnya ayat yang ke-260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa 'alam anna Allah 'azizun hakim. Wa idh qala, dan ingatlah. Setiap kata-kata idh di dalam Al-Quran selalu bermakna uzkur, ingatlah. Wa idh qala, dan ingatlah. Ketika Ibrahim berkata kepada Rabbnya, wahai Rabb, tolong tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah berfirman, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya? Qala bala, kemudian Ibrahim menjawab, tentu aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi ini agar memantapkan hatiku. Kemudian Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat tayr, sekarang ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna, kemudian cincang ke 4 ekor burung tersebut. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an, kemudian bagian-bagian dari tubuhnya letakkan di tiap-tiap bukit yang ada. Thumma ad'uhunna, kemudian panggil ke 4 ekor burung tadi, ya'tina kasa'ya, niscaya ke 4 burung tadi akan datang kepadamu dengan segera.
dalam keadaan hidup. Ya. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu maha mulia lagi maha bijaksana. Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkur ayyuhar rasul. Ingatlah olehmu wahai Rasul. Ayat demi ayat yang disebutkan tadi, ya, semuanya adalah sebagai bahan renungan bagi kita karena menggambarkan tentang keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur ayyuhar rasul, ingatlah olehmu wahai Rasul, talaba Ibrahim min rabbih, tatkala Ibrahim meminta kepada Rabbnya an yuriyahu kaifiyatal ba'thi, agar Allah memperlihatkan kepadanya tentang bagaimana terjadinya kebangkitan setelah kematian. Faqala Allahu lahu, maka Allah berfirman kepadanya, awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Kemudian Allah di ayat itu menyebutkan bahwa Ibrahim berkata, qala bala, tentu aku percaya. Walakin atlubu dzalika liazdadu yaqinan ala yaqini. Akan tetapi atlubu dzalika, aku memohon kepadamu hal tersebut supaya menambah keyakinanku. Ya. Menambah keyakinan di atas keyakinanku. Faqala, kemudian Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat thair fadmumhunna ilaika wadbahna waqta'hunna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakhudh arba'atan minat thair, sekarang ambil 4 ekor burung. Fadmumhunna ilaik, kumpulkan olehmu. Wadbahna, sembelih satu persatu. Waqta'hunna, kemudian cincang ya dagingnya. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian tiap-tiap bagian dari tubuh burung tadi simpan di bukit yang ada. Thumma nadihinna ya'tinaka musri'at. Lalu setelah itu kamu panggil burung-burung tadi, niscaya keempat burung itu akan datang dengan segera dalam keadaan sempurna seperti semula. Ya, tidak ada satu bagian tubuhnya pun yang tertinggal di bukit. Ya, kakinya tidak tertinggal. Ya, semuanya utuh, bahkan sehelai bulunya pun tidak ada yang tertinggal. Lengkap keempat burung tadi hidup kembali, akan segera mendatangimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fanada Ibrahim alaihi salam, maka Ibrahim pun melakukan apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian nada Ibrahim alaihi salam, Ibrahim memanggil burung-burung itu, fa idza kullu juz'in ya'udu ila mawdhi'ihi wa idza biha ta'ti musri'atan. Dan memang ternyata setiap bagian dari tubuh burung itu kembali ke tempatnya. Wa idza biha ta'ti musri'ah, dan burung itu pun segera datang. Jadi bukan tidak dikerjakan, bukan tidak diamalkan oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim mengamalkan apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpulkan 4 ekor burung, kemudian menyembelihnya dan mencincangnya. Kemudian tiap bagian dari tubuh burung tadi diletakkan di setiap bukit yang ada. Setelah itu dipanggil kembali burung itu dan datang dalam keadaan sempurna. Ya. Wa'lam, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi menyatakan wa'lam, dan ketahuilah annallaha azizun, Allah itu maha mulia, maha kuat. La yaglibuhu syai'un, tidak ada ya sesuatu pun yang dapat mengalahkannya. Hakimun fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadrihi, maha bijaksana dalam ucapannya, dalam setiap perbuatannya, dalam syariatnya, ya, wa qadrihi, dan dalam ketetapannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi seorang pun dari kalangan hambanya. Allah maha bijaksana dalam segenap urusannya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam syariatnya, bahkan dalam ketetapannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisihi janjinya. Nah, berikutnya ayat yang ke-261.
Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti habbah, seperti satu butir biji, anbatat sab'a sanabil, yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada tiap-tiap tangkainya ada 100 biji. Wallah yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas rahmatnya dan Maha mengetahui. Tafsiran dari ayat ini, qala wa min a'zami ma yantafi'u bihil mu'minun al-infaqu fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-261 memberitahukan kepada segenap hamba-hambanya yang beriman bahwa di antara hal yang dapat memberikan kemanfaatan kepada kaum mukminin adalah al-infaq fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Wa matsalul mu'minina alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin. Kemudian Allah buat perumpamaan. Perumpamaan orang-orang yang beriman yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji. Ya. Zuri'at fi ardin thayyibatin, yang ditanam di tanah yang baik. Fa idza biha qad akhrajat saqan, hingga kemudian biji itu menumbuhkan saqan, dahan. Tasha'aba minha sab'u sya'abin, yang bercabang menjadi 7. Likulli wahidin sumbulah, pada tiap-tiap dahan itu ada tangkainya. Wa fi kulli sumbulah mi'at habbah, dan pada setiap tangkainya itu ada 100 biji. Wallahu yudha'iful ajra liman yasha. Inilah perumpamaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hambanya. Oleh karena itu tidak ada amalan yang percuma, tidak ada amalan yang terbuang begitu saja, semuanya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan dalam hal apa? Pahalanya. Nah, qala bihasbi ma yaqumu biqalbil munfik minal iman wal ikhlasit tam. Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya yang berinfak di jalan Allah, bihasbi ma yaqumu biqalbil munfik, tergantung kepada apa yang ada dalam hati orang yang berinfak itu, minal imani wal ikhlasit tam, dari keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Semakin seseorang berinfak di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan semakin banyak pula pahala yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullah wasi'un, dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Wa huwa subhanahu alimun biman yastahiquhu muttali'un ala niyati ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu biman yastahiquhu, Maha tahu siapa saja dari kalangan hambanya yang berhak untuk mendapatkan pahala yang besar, yang dilipat gandakan. Muttali'un ala niyati ibadihi, dan Allah Maha melihat ya, niat-niat dari seluruh hambanya, dan tidak akan pernah tertukar. Ya, nggak akan pernah tertukar. Satu amalan dilakukan oleh hamba-hambanya, sama amalannya, namun pahala di sisi Allah bisa berbeda, tergantung kepada kadar keimanan dan keikhlasan dari masing-masingnya. 20 orang melakukan sholat duhur dengan gerakan yang sama, semuanya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda, kembali kepada kadar keimanan dan keikhlasan yang ada pada masing-masingnya. Dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Karena Allah muttali'un ala niyati ibadihi. Allah selalu melihat niat-niat yang ada pada hambanya.
Berikutnya ayat yang ke-262. Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak diikuti dengan kebiasaan menyebut-nyebut apa yang telah diinfakkannya, wala adza, dan tidak juga menyakiti kepada pihak yang diberinya, lahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahalanya di sisi Rabbnya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dalam keadaan mereka tidak merasa khawatir, tidak pula bersedih hati. Tafsiran dari ayat ini, qala alladzina yukhrijuna amwalahum fil jihad wa anwa'il khair. Allah menerangkan bahwa orang-orang yang mengeluarkan hartanya dalam jihad dan dalam segala macam bentuk kebaikan, thumma la yutbi'una ma anfaqu minal khairat mannan 'ala man a'tauhu wala adza biqaulin aw fi'lin yush'iruhu bitafaddul 'alaihi. Kemudian tidak diikuti dengan selalu menyebut-nyebut apa yang telah diinfakkannya dari kebaikan, wala adza, dan tidak juga diikuti dengan tindakan menyakiti, baik dengan ucapan atau perbuatan, yush'iruhu bitafaddul 'alaihi, dengan merasa lebih memiliki kebaikan, lahum thawabuhum al-'azim inda rabbihim, maka bagi mereka pahala yang sangat besar di sisi Rabbnya. Ini keadaan orang-orang yang bersih ketika menginfakkan hartanya, enggak pernah menyebut segala pemberiannya dan tidak juga menyakiti orang-orang yang diberinya. Ya, ketika menginfakkan sesuatu enggak pernah mengumumkannya, ya, menyampaikan ke sana kemari, mendagangkan apa yang telah diinfakkannya. Setiap orang yang ditemunya dikasih tahu, saya alhamdulillah telah berinfak ini dan itu, ya, bahkan ditulis di kertas kemudian tempel di mana-mana. Ya, enggak pernah melakukan hal tersebut. Ya, bersih. Tidak juga menyakiti orang-orang yang diberinya, ya, dengan ucapan yang merendahkan, dengan ucapan yang meremehkan, dengan ucapan yang mengandung unsur penghinaan. Ya, misalnya seseorang mengatakan, nih saya terus yang infak kepadamu, kapan kamu bisa infak, dasar miskin. Ini kata-kata yang menyakiti. Ya, nah orang-orang yang berinfak dalam keadaan bersih hatinya, tidak pernah menyebut-nyebut apa yang telah diinfakkannya, enggak pernah menyakiti orang-orang yang menerima infaknya, maka kata Allah bagi mereka pahala yang besar. La khaufun 'alaihim bima yastaqbilunahu min amril akhirah. Tidak akan ada kekhawatiran dalam diri mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi dari persoalan akhirat. Walahum yahzanuna 'ala syai'in fatahum fi hadhihi dunya, dan mereka pun tidak pernah merasa bersedih hati terhadap segala sesuatu yang tidak mereka dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Di akhirat diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia pun tidak pernah bersedih, ya. Nah, qala qaulun ma'rufun, ayat 262, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatsba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik dan ampunan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan tindakan menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim. Allah Maha Kaya, lagi Maha Lembut. Tafsiran dari ayat ini, qala kalamun tayyibun yuraddu bihi as-sa'il wa 'afun amma badara minhu min ilhahin fis su'al khairun min sadaqatin yatba'uha minal mutasaddiq adza wa isa'atan. Kalamun tayyibun, kata-kata yang baik yang digunakan untuk menolak orang yang meminta. Ada orang yang meminta, ya, kepada kita misalnya, karena kebetulan kita tidak punya apa-apa, maka kita sampaikan kata-kata yang baik. Dan orang yang memaafkan, orang yang meminta, pihak yang meminta secara paksa, itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan tindakan menyakiti. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dari sedekah-sedekah hambanya.
Halimun la yu'ajiluhum bil uqubah. Allah Maha lembut, tidak segera menurunkan hukuman kepada mereka. Jadi lebih baik kita tidak memberi sesuatu, ya, dan memaafkan orang yang meminta kepada kita secara paksa daripada kita bersedekah tapi disertai dengan tindakan menyakiti. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.